Eliezer itu adalah seperti disampaikan oleh jaksa dan hakim pembuka kotak Pandora. Bagi kami, ketika masyarakat Indonesia itu dahaga akan kejujuran dan kebenaran, maka Eliezer itu disorak-soraikan ya. Dan kedua, mengapa kami juga peduli pada soal itu? Karena dia berada dalam relasi kuasa yang timpang. Saudara bisa bayangkan bagaimana jaksa penuntut umum yang begitu terbuka mengakui peranan Eliezer, tetapi di dalam tuntutannya tidak merefleksikan apa yang diketahui oleh jaksa karena ada faktor atasan. Seharusnya di situ diketahui bahwa Eliezer pun berada dalam situasi semacam itu. Dia sama sekali tidak bisa menolak perintah di dalam situasi relasi kuasa yang timpang antara dia dengan atasannya ya. Kemudian yang ketiga, kami mau bilang Eliezer itu adalah kita. Karena Eliezer itu mencerminkan pemuda dari keluarga yang sederhana yang akan sukar sekali meraih cita-citanya, apalagi ketika kandas oleh atasannya sendiri. Lalu sebetulnya kalau kita mendukung Eliezer bukan mendukung dia pribadi, tetapi kita ingin reformasi yang total terhadap lembaga penegakan hukum, khususnya dalam hal ini adalah kepolisian. Dan saya kira lembaga penegakan hukum yang lain harus bercermin pada kasus ini. Saya kira itu dari kami ya. Tentu saja yang terakhir, kasus ini menjadi ruang yang sangat terbuka bagi mahasiswa Fakultas Hukum seluruh Indonesia tentang bagaimana proses peradilan yang transparan dan jujur itu sungguh-sungguh akan menjadi jalan bagi keadilan para pencari keadilan. Dan kasus Eliezer ini benar-benar baru pertama kali dalam sejarah peradilan kita yang begitu terbuka dan masyarakat bisa memberikan suaranya. Menjelang sidang vonis kasus pembunuhan Brigadir Yosua, terdakwa Richard Eliezer mendapat dukungan dari ratusan guru besar dan akademisi dari berbagai universitas. Sebanyak 122 guru besar ini menjadi amicus curiae atau sahabat pengadilan untuk mendukung Eliezer. Ratusan cendekiawan sahabat pengadilan telah menyerahkan surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 6 Februari 2023. Mereka memohon keadilan terhadap Barada Eliezer. Advokat senior Todung Mulya Lubis, salah satu yang tergabung sebagai amicus curiae, menjelaskan awal mula sahabat pengadilan untuk Eliezer ini diinisiasi saat itu dia baru pulang dari Norwegia. Ia mengatakan ide ini bukan sesuatu yang baru karena sebelumnya sudah ada beberapa kesempatan mengajukan amicus curiae. Akan tetapi adanya rasa keadilan yang terkoyak membuat para akademisi mantap mengajukan sahabat pengadilan. Selain itu, kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang melibatkan Ferdi Sambo dinilai penting bagi sejarah penegakan hukum dan keadilan Indonesia. Todung mengatakan apabila kasus ini tidak diproses dengan adil, kasus ini bisa menjadi cacat dan menjadi noktah dalam penegakan hukum di Indonesia. Secara terpisah, kuasa hukum Eliezer, Roni Talapesi, mengucapkan terima kasih kepada ratusan guru besar yang mendukung kliennya. Roni mengatakan Eliezer juga sangat terima kasih atas dukungan tersebut. Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat, Ferdi Sambo, diperkirakan akan melawan dan membongkar pelanggaran yang dilakukan para perwira polisi jika sampai dijatuhi vonis mati dalam kasus tersebut. Hal itu disampaikan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menilai Sambo tidak segan untuk buka-bukaan pelanggaran para polisi jika sampai dihukum mati. Sebab jabatan terakhir Sambo adalah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri yang menangani pelanggaran profesi para polisi. Sugeng memperkirakan jika Sambo sampai divonis mati dan melawan, maka akan muncul kegaduhan baru yang menyeret Polri. Ia memperkirakan Sambo akan membuka borok anggota polisi termasuk perwira-perwira tinggi yang melakukan pelanggaran. Sugeng membenarkan tentang adanya upaya gerilya dari sejumlah kalangan agar Sambo diberi keringanan hukuman. Bahkan menurut Sugeng, IPW sudah mencium gelagat itu sejak awal kasus pembunuhan berencana Yosua terkuak.
Seperti diberitakan sebelumnya, pekan lalu Jaksa Penuntut Umum menuntut Ferdi Sambo dengan pidana penjara seumur hidup. Sementara Richard Eliezer dituntut penjara selama 12 tahun. Kemudian istri Sambo yaitu Putri Chandrawati serta ajudannya Riki Rizal Wibowo dan asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf masing-masing dituntut 8 tahun penjara. Jaksa menganggap kelima terdakwa terbukti melanggar dakwaan primer, yakni pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang pembunuhan berencana. Selain itu, Ferdi Sambo juga dianggap terbukti melanggar dakwaan kedua pertama primer, yakni 49 junto, pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam kasus ini hanya Richard yang dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. LPSK juga mengajukan permohonan agar Richard dipertimbangkan sebagai saksi pelaku atau justice kolaborator karena pengakuannya membongkar skenario di balik kasus tersebut. Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas mengatakan tuntutan yang dijatuhkan jaksa terbilang besar, mengingat status Baradae yang merupakan justice kolaborator atau saksi pelaku dalam perkara ini. Padahal dalam Undang-Undang LPSK tertuang adanya tuntutan hukum kepada terdakwa yang direkomendasikan sebagai justice kolaborator dalam setiap perkara. Adapun tuntutannya itu yakni pidana paling ringan dibanding terdakwa lain dari pasal yang didakwakan atau bahkan pidana percobaan. Oleh karenanya, Susi menilai tuntutan yang dijatuhkan jaksa dalam perkara ini kepada Baradae tidak menghargai rekomendasi dari LPSK. Menjelang sidang vonis kasus pembunuhan Brigadir Yosua, terdakwa Richard Eliezer mendapat dukungan dari ratusan guru besar dan akademisi dari berbagai universitas. Sebanyak 122 guru besar ini menjadi amicus curiae atau sahabat pengadilan untuk mendukung Eliezer. Ratusan cendekiawan sahabat pengadilan telah menyerahkan surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 6 Februari 2023. Mereka memohon keadilan terhadap Barada Eliezer. Advokat senior Todung Mulya Lubis, salah satu yang tergabung sebagai amicus curiae, menjelaskan awal mula sahabat pengadilan untuk Eliezer ini diinisiasi. Saat itu dia baru pulang dari Norwegia. Ia mengatakan ide ini bukan sesuatu yang baru karena sebelumnya sudah ada beberapa kesempatan mengajukan amicus curiae. Akan tetapi adanya rasa keadilan yang terkoyak membuat para akademisi mantap mengajukan sahabat pengadilan. Selain itu, kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang melibatkan Ferdi Sambo dinilai penting bagi sejarah penegakan hukum dan keadilan Indonesia.